Jadi Karena kasih Tuhan pada ini manusia. nggak apa-apa ya adik kita ini abang gini ya, abang kan mungkin tadi salah masuk kan ke room ya. Jadi gini, ini kan tadi nggak untuk berdebat gitu, dan abang beri ini kan santun kali ini, setelah ini aku kasihkan sama bang Erik. Cuman kayak gini, enggak, tadi kan memang nggak berdebat, kita kan abang ini kan pengen nyanyi-nyanyi, takutnya saya dihujat sama oten-oten kawan-kawan abang, entah itu pastor atau pendeta atau siapa di bawah gitu loh. Abang kan santun kayak gitu kan ya. Jadi aku cuman pengen nitip pesan aja, selagi kita masih hidup, aku dulu sama kayak kau bang, nggak pernah baca Bible, nggak ada Roh Kudus dalam dirimu, imani saja. Dan Tuhanku dulu 3, karena aku dari denom Katolik gitu dulu bang ya dulu. Nah ternyata abang belajari Bible dulu baik-baik, atau kalau abang mau berdiskusi santuy dengan aku gitu kan, kita sama-sama masih muda, kalau yang lain-lain udah tua, nggak usah itu lah, sama aku aja katanya. Pengantar ini singkat, para sahabat dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Salam Satu Tuhan, di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap kemurtadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Salam Satu Tuhan, channel yang berusaha selalu menghadirkan tayangan-tayangan yang penuh edukasi dan juga sangat menghibur kita. Kawan-kawan, mari kita saksikan kali ini Mu'alaf Jai. Bang Jai ini dengan cerdas dan santun berusaha memberi pemahaman kepada salah satu oten yang naik di roomnya, yang sebenarnya tidaklah bertujuan untuk berdiskusi, tapi ternyata oten ini malah mengajak untuk berdiskusi tentang ketuhanan Yesus. Maka Bang Jai pun melayaninya dengan santun. Teman-teman, marilah kita saksikan diskusi yang sangat menarik dan singkat ini. Boleh. Nah terus bang ya, aku cuma pesan abang nanti dibaca, dipahami baik-baik yang tadi itu siapa yang digantung. Terus juga ada di 2 Yohanes 2 nomor 7 kayak gitu kan ya. 2 Yohanes 2 nomor 7 itu bang bunyinya, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang ke dalam daging. Artinya itulah penyesat dan antikristus. Antikristus itu kan penyesat kan bang ya. Jadi antikristus adalah yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia dan sebagai anak manusia. Itulah antikristus itu. Begitu bang. Ini nah, abang mengakui nggak bang kalau Yesus itu datang sebagai manusia dan sebagai anak manusia? Betul bang, kalau kita lihat kalimat sebagai manusia berarti sebelumnya sebagai apa? Ya kan? Bang, kalau kalimatnya datang sebagai manusia berarti sebelumnya sebagai apa? Antikristus itu, betul, antikristus itu tadi nggak ada bang. Tuhan yang tadinya Tuhan nggak mungkin dia berubah jadi manusia atau jadi bembek, nggak mungkin. Jadi gini, kita kan menggunakan logika berpikir kita itu, di dalam otak kita kan dikasih chip, di mana chip itu sama Tuhan yang Maha Kuasa ini kan harus benar-benar kita gunakan sebagai mestinya, kayak gitu kan ya. Antikristus itu yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia dan sebagai anak manusia, ya kan ya. Nah, abang tadi mengakui Yesus datang sebagai manusia, tapi itu kalau ada tapinya, nggak ngerti juga gitu kan. Abang itu jaringannya datang bulan kayaknya. Ngelek. Abang itu, abang mohon maaf, jaringannya ngelek kayaknya. Iya, jaringannya ngelek. Aduh, gimana ini kalau ngelek ini? Gini, saya juga sebenarnya bukan orang pendiskusi ya. Ilmu saya nggak ada sama sekali. Cuman karena saya belajar dan membaca kayak gitu bang ya. Jadi kita kan diberikan kodrat manusia itu kan baca ya, untuk membaca ya dan mempelajari apa iya yang apakah benar Tuhan itu bisa mati dan bangkit lagi di hari ketiga. Itu Tuhan atau zombie kan gitu kan ya. Jadi saya mikir apakah iya gitu kan, karena saya juga dulu sama kayak abang, saya nggak menghujat, enak kali kayak gitu diskusi kayak abang gini. Cuman ternyata dari situ poin-poin itu saya catat. Nah ternyata saya temukan lagi data itu, bener nggak sih si Paulus ini tuh dapat ini tuh dari Tuhan Yesus yang katanya nabinya itu, ternyata bukan dari manusia loh. Aku baca lagi, aku nemuin ayat tuh di Galatia 1:11-12. Ternyata Paulus itu nggak menerima Injil, bukan dari manusia, dan bukan anak manusia yang mengajari Injil. Lalu siapa rek? Aku cari lah itu
iya juga ya ternyata ya. Gitu bang, jadi kan kita pelan-pelan santai gitu ya. Memang kalau saya kayak gini ngomongnya gitu. Abang bisa bacakan itu Galatia 1:11-12 itu dari mananya itu, coba bang. Mungkin bisa ini bisa dibacakan itu. Banyak kali ya Apa itu, data Bang? itu. Galatia 1:11-12. Galatia 1 ayat 11-12. oh ini. Sabar. Ya, sabar dong Sebab bang, sabar. aku Bang kok ini bang ya, menegaskan bang kau kepadamu- ini aku follow aku bang ya, follow aku ya. Aku follow kan nanti, ya. Udah aku follow. Aku nggak bisa di Saya private malas aku. Bang follow back orang Bang. Oh ya udahlah, suka-suka mulai ya udah. Kau baca. Semoga ku jadikan ini ya, apa namanya? Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat di komalku ya. Oke. Galatia 1 ayat 11-12. sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Kecak. Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Yesus manusia atau Karena bukan bang? aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tapi aku menerimanya oleh dari? pernyataan Yesus Kristus. Jadi ada 2 Yesus di situ. Mana Ada 2 dua Yesus? Yesus di situ ya. Ada 2 Yesus ya jadinya ya. Kok ngeri Mana kali ya. dua Yesus Bang? Di mana kawan-kawan? Tadi kan aku bilang 2 Yohanes 2 nomor 7, banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, itu kan ya, bahwa mengakui Yesus Kristus telah datang ke dalam manusia, dan ternyata benar penyesat itu datang ke seluruh dunia. Sementara bang ya, aku hanya diutus untuk domba yang sesat bagi Bani Israel. Itu Yesus yang asli, Yesus yang manusia suci, anak Maria itu kan bang ya. Tapi datang lagi, penyesat itu telah datang ke seluruh dunia dan mengajarkan, sebarkanlah Injil ke segala makhluk. Nah, antikristus itu yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia dan sebagai anak manusia. Keciduknya ternyata Paulus dapat Injil bukan dari manusia dan bukan anak manusia, tapi dari Kristus sang penyesat. Ya Allah, ngeri kali bang. Ketemu bang Ini ya? Bang dia di Ketemu ya? ayat 12 Silakan bang Erik dilanjutkan, aku mau pipis. Bang, di ayat 12 nya Ya disebutkan sama bang Erik bentar ya, sama bang Erik. pernyataan Yesus Kristus Bang. Bentar ya bang, orangnya lagi ke toilet sebentar. Galatia 1 ayat 11, sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Nah, dia menerima dari pernyataan Yesus Kristus, bukan manusia-manusia yang lain. Betul bang ya, bukan dari manusia bang ya. Maaf tadi saya lagi Bukan dari belakang ya. tapi dari Yesus Kristus katanya Bang. Berarti ada 2 Yesus ya. Sementara penyesat itu yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia dan sebagai anak manusia. Ibrani 13 nomor 8, Yesus hari ini, besok dan seterusnya adalah manusia. Ya kan bang ya? Oh ngeri kali itu berarti. Terus ada 2 Berapa Yesus tadi itu. Bang? Ada 2 Yesus berarti. Enggak ada 2 Yesus. Lalu Yang di sini ya Paulus mengetahui bahwa Yesus itu Tuhan. iya, Tuhannya untuk Kristen, percaya kami itu, dan memang saya juga meyakini itu gitu. Kalau memang Yesusnya Kristen itu untuk Tuhannya yang bangkit di hari ketiga itu loh bang, yang bangkit hari ketiga itu memang adalah Tuhannya
Kristen. Tapi kalau Yesus anak manusia, dia tidak mengenal Kristen gitu kan. Kan kitab Abang itu kan ada dua kan ya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru kan ya. Sementara itu kan ya termasuknya kitab Spanyol gitu kan Bang ya. Kalau Perjanjian Baru itu kan ya memang yang 13 buku itu kan dari Paulus setelah menerima tadi Injil bukan dari manusia dan bukan anak manusia. Sementara Yesus, segala firman telah kusampaikan, yang kau berikan kepadaku telah kuterima dan kusampaikan kepada mereka. Nah itu Yesus yang asli Bang, ya kan ya. Tapi kalau yang Yesus yang bentuknya roh yang ditemui Paulus di padang gurun ada di Galatia 1, 11 dan 12 itu kan ya. Nah itu dia Bang. Jadi itu Ini Bang, di gimana itu? kitab Galatia tadi nggak ada kata anak manusia Bang. Iya kan memang bukan anak manusia kan ya. Itu kan roh kan makhluknya kan. Aku bukan manusia dan bukan anak manusia. Bukan anak manusia yang mengajari aku. Enggak tertulis Bang di Kan sini ya? Bang. Loh bukan di situ Bang. Kalau yang Galatia 1 Mana? tadi itu aku tidak menerima Injil. Aku bukan menerima Dari Injil manusia. dari manusia. Yesus manusia atau bukan? Iya. Nah, Yesus manusia bukan? Yesus pernah nggak ngajarkan Yesus dunia? manusia. Nah, Yesus manusia, Manusia betul dan itu Tuhan, kawan-kawan. Yesus manusia. Nah, Paulus kecidu menerima Injil bukan dari siapa Waduh, ada yang nelpon jadinya? Aduh. Nah, ngopi rek dia rek. Aduh. Kenapa rek? Ada telepon. Oh, ada aduh, ya hilang. Maaf ya kawan-kawan. Mungkin belum siap imannya untuk Ya. Terguncang. masih terguncang, biarkan. Masih terguncang nggak apa-apa. Karena gini Bang Erik dan Bang Jai juga dulu tuh gitu. Aku tuh kayak ada yang tadi itu kan. Jadi aku tuh bener-bener apa iya sih gitu kan. Tapi aku mikir jadinya gitu kan. Apa iya ya gitu. Waktu berdiskusi itu aku sampai 5 kali kan sama Bang Zuma itu kan. Sama Om Rifa juga gitu. Ternyata karena kita kan nggak pernah tahu ya kalau model-model kayak aku kayak yoga itu kan kayak adik yang barusan ini itu kan dia memang tidak menghujat dan tujuannya membaca ketika ada yang ngomong itu ayat ini ku catat semua ayat ini ku catat semua tapi itu masuk ke otak kayak gitu tuh masuk ke dalam pikiranku iya juga ya benar ya makin didalami makin dipelajari di mana kita nggak pernah dapat dari gereja makin mengerti, makin paham. Ternyata seperti ini ayatnya yang nggak pernah ditunjukkan gitu loh Bang Erik. Memang seperti itu. Ya terguncang sih memang. Ya makanya kan tadi kan aku kasih tahu begitu banyak ayat itu dalam Bible tapi nggak semua diberitahu sama Enggak. pendeta. Beda sama kita yang Muslim ini kan Al-Quran itu kan dibaca dari Fatihah sampai An-Nas, nggak ada satupun yang disimpan, ditutupi, disembunyikan, nggak ada. Semuanya diajarkan, dibacakan dan terdengar di telinga kita. Coba mereka mana ada? Katanya disuruh kita membaca. Kami sudah membaca Kejadian sampai Wahyu, mana buktinya? Tapi Bang Erik kayak gini ya, ini kan Jai kan sekarang itu lebih mengetahui bahwa keaslian dan orisinil Al-Quran itu dari mana adalah dari seperti ini. Kenapa? Contoh Bang Erik, ketika aku sekarang kan udah mulai membaca surat-surat pendek, bahkan Yasin udah aku pelajari 23 ayat saya sudah hafal ya. Berani gitu. Berani kenapa? Karena ternyata seiring dengan perkembangan zaman sampai 1500 tahun saat ini Islam itu tidak pernah berubah kata-kata. Nah, kalau kapan hari, makanya aku langsung login ya ke Islam. Kalau kapan hari aku mau mempelajari dan menghafal Bible, lah nanti kalau lainnya merubah kan hafalanku hilang gitu kan, ngeri kan ya. Gitu loh. Tapi kalau Al-Quran kan terjaga gitu, jadi ya terus itu aja gitu. Betul kan ya, kayak gitu kan Bang Erik ya. Iya. Dan memang aku dulu nggak penghafal Bible gitu dan cuma tahu aja ayat-ayatnya, poin-poinnya. Karena kalaupun dihafal, mereka pun kurasa nggak hafal Bible. Ketika nanti direvisi, ya hilang hafalannya gitu. Dia tadi mau masuk mau nyanyi katanya. Terus Tadi dia salah room kayaknya, mau masuk mau nyanyi, cuman karena room kita kan tadi ada lagi diskusi ya nggak apa-apa lah, biar dia tapi juga. salutnya dia nggak ada emosi, dia santun orangnya. Ya enak kali gitu ngomong. Iya. Dan akhirnya diskusi ini pun selesai teman-teman. Setelah beberapa saat Bang Jai berdiskusi dengan Oten ini, maka akhirnya
disimpulkan bahwa iman Islamlah yang mampu menjelaskan ketuhanan yang sebenarnya. Semoga Bang J selalu istiqomah dalam iman Islam dan selalu terus semangat menghafal ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui, Bang J mempunyai suara yang sangat merdu dan saat ini semangat dalam menghafal ayat-ayat Al-Quran. Baiklah teman-teman, kita tetap pantau terus channel ini, saksikan tayangan-tayangan kami selanjutnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.